Faslun walladzi tabtulu bihi salatu 11 syai'an. Hal-hal yang membatal salatnya itu batal dengan ada 11 perkara. Ada 11 hal itu yang bisa membatal salat. Jadi ibadah, salat itu ibadah. Kalau terjadi salah satu hal ini yang disebutkan dalam kitab ini, maka salatnya batal. Nah, salat itu kan hukumnya sudah batal, harus diulang dari awal. Walladzi tabtulu bihi salatu 11 syai'an. Ada 11 perkara yang bisa membatal salat. Salah satunya, bukan semuanya. Kalau terjadi satu, salatnya sudah batal. Yang pertama, al-kalamul amdu. Bicara sengaja. Walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf saja, sengaja. Tapi dengan apa? Bicara yang tidak termasuk kewajiban salat, tidak termasuk sunnahnya. Kalau bicara itu kan namanya apa? Quran, baca Quran. Ya boleh. Baca Al-Fatihah, hukumnya wajib. Baca zikir atau doa, itu hukumnya apa? Sunnah. Itu tidak membatal. Bicara yang membatal salat itu apa? Bicara sama orang, sama manusia. Baik ada orangnya atau tidak. Yang penting ucapan itu atau lafaz itu sudah diucapkan. Sudah ada ucapannya, ada suaranya. Tapi kalau bicara dalam hati, itu semua orang pasti kalau dia salat itu bicara itu. Itu yang membatal salat itu apa? Bicara yang sudah ada suaranya, ada lafaznya, ada suaranya, baru batal. Al-kalamul amdu. Jadi bicara yang sengaja batal. Nah, itu kalau kita bicara sama makhluk. Tapi kalau bicara sama Allah Subhanahu wa taala, doa, zikir, itu tidak batal. Yang membatal itu apa? Walaupun sedikit. Satu huruf saja. Dia melafazkan satu huruf. Salatnya apa? Salatnya batal. Karena apa? Karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, lupa. Lupa apa? Lupa karena mungkin dia itu kan dalam salat, tapi karena imamnya salatnya atau duduknya panjang, dia lupa mungkin sudah salam. Nah, dia kira sudah salam. Atau lupa karena dia berdiri lama. Lupa apa? Lupa kondisinya. Ketika sampai dia itu bicara. Nah, kalau lupa itu dimaafkan sampai berapa? Sampai 6 kata. 6 kata itu dimaafkan kalau orangnya lupa. Tapi kalau orangnya tidak lupa, walaupun sedikit, langsung batal. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amalul katsiru. Nah, gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak itu berapa? 3 kali berturut-turut. 3 kali gerak berturut-turut. Itu yang membatal salat. Berarti kalau digerak 3 kali, walaupun dari 3 anggota dalam satu waktu, batal. Iya. Berarti apa? Terjadi 3 gerakan. Baik itu kan dari satu anggota atau 3 anggota itu yang bersamaan. Kalau 3, satu anggota. Berarti apa? 3 kali berturut-turut. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu 3 kali berturut-turut. Atau 1 kali, tapi dengan apa? 3 anggota. Itu batal. Kenapa? Karena salat itu perlu orang itu kan tenang dalam salatnya. Kita tahu orangnya salat, kenapa? Karena dia apa? Karena dia tenang dalam salat. Kecuali gerakan salat. Gerakan salat itu kan hukumnya apa? Hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Nah, ruku itu gerakan. I'tidal itu gerakan wajib. Gerakan yang sunnah, mengangkat dua tangan. Nah, itu tidak membatal salatnya. Wal amalul katsiru. Yang ketiga, al hadatsu. Terjadi hadat, batal wudunya.
batal taharahnya atau suci. Kalau hadas kecil atau hadas besar terjadi dalam salatnya, langsung salatnya batal. Atau sebelum salat dia berhadas, tapi dia lupa. Lupa apa? Lupa dia merasa itu kan masih berwudu, masih ada wudunya. Terus salat. Ketika di tengah salat baru ingat, oh, saya tadi batal wudunya. Berarti apa? Salatnya dari awal hukumnya apa? Batal. Kalau sebelum salat orangnya sudah berhadas, tidak ada wudunya, tidak ada suci. Kemudian dia lupa masuk salat. Salat baru 2 rakaat. Ingat, oh saya belum wudu. Berarti salatnya dari awal sampai rakaat yang kedua itu semuanya batal. Tidak sah. Kenapa? Karena amalannya apa? Tidak ada taharahnya. Tapi kalau orangnya taharah, orangnya suci, sudah wudu. Di tengah salat, wudunya batal. Wudunya batal. Berarti apa? Salatnya itu semuanya batal. Sama. Tapi dia dapat pahala 2 rakaat yang pertama. Pahalanya saja. Tapi tidak dianggap. Kenapa? Karena kamu sudah takbiratul ihram, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat, melakukan rakaat yang pertama lengkap, yang kedua lengkap. Nah, maka dapat pahalanya. Tapi salatnya apa? Batal, harus kamu ulang dari awal. Nah. Wal hadath. Baik itu kan terjadi sebelum salat atau di tengah salat. Tapi kalau dia ingat setelah salam, salam, baru ingat, oh tadi saya belum salat, belum ada taharahnya. Ya salat kamu itu kan semuanya batal, harus diulang. Walaupun tahu berapa tahun yang lalu. Baru ingat, oh tahun ini waktu itu kan saya salat zuhur tidak ada wudunya. Berarti harus diqadha, Wal hadatsu wa hudutsun najasati, terkena najis. Kalau dia kena najis, terkena najis, baik itu kan di mana? Badannya atau bajunya. Kalau terkena najis, najisnya itu kan ada 2. Yang pertama najis yang kering sama najis yang basah. Kalau najisnya basah di baju, di tangan atau di badannya, salatnya langsung batal. Terkena najis di mana? Najisnya basah. Terkena di badannya, berarti langsung salatnya batal. Ya, harus keluar, tidak mengulangi wudu, cuma apa? Membersihkan najis itu, menghilangkan najisnya. Terus kembali, salatnya diulang dari awal. Itu kalau najis yang basah ini kalau kena badannya. Nah, kalau yang najis yang basah ini kan kena baju. Baju ada 2. Baju yang bisa disingkirkan, bisa dibuang. Ada baju yang tidak bisa dibuang. Atau bisa tapi perlu gerakan yang banyak. Nah, kalau baju ini kan bisa disingkirkan, bisa dibuang. Kalau langsung dibuang, tetap salatnya sah, lanjut. Seperti apa? Kufiahnya itu kan kena najis. Tapi kufiah itu kan bisa langsung dilepas. Nah, dibuang. Kalau langsung dibuang, tetap lanjut, salatnya sah. Atau sorban, ya pakai sorban. Nah, sorbannya kan kena najis, bisa dibuang. Lanjut, salatnya sah. Kenapa? Karena ketika kena najisnya itu, najisnya langsung dibuang. Tapi kalau kena baju yang tidak bisa dilepas, atau bisa, tapi dengan gerakan yang panjang, banyak. Seperti apa? Gamisnya, celana, udah, mana? Melepas celananya, bisa. Atau gamisnya, ya udah, salatnya batal. Salatnya batal. Langsung salatnya batal, harus keluar, dicuci tempatnya itu yang kena najis, terus salatnya diulang. Tapi kalau najisnya kering, ini kalau najisnya basah. Kalau najisnya kering, kalau langsung dibuang, tambah membawa najisnya, salatnya langsung sah. Sudah selesai. Lanjut. Tapi kalau lama, baru tahu, oh ini sudah lama itu. Nah, salatnya batal, harus diulang. Wa hudutsun najasati wa inkishafil aurati. Kalau yang tadi hudutsun najasah, kalau najasnya itu kan tidak dimaafkan. Tapi kalau najisnya dimaafkan, darah yang sedikit, atau apa namanya, tahi lalat, bukan tahi lalat yang hitam itu, bukan, tahi lalat
Ya, cecak atau lalat. Ya. Itu dimaafkan. Itu karena sedikit. Ya, kering atau yang basah. Ya. Basah itu kalau sedikit dimaafkan. Kalau cecak bukan yang tadi. Apa? Cecak itu kan tidak dimaafkan. Cuma yang tadi itu kan apa? Tai lalat itu yang ada di baju, ada pentek-penteknya itu kan ada hitam-hitamnya. Iya, tai nyamuk atau tai lalat itu. Nah, itu hukumnya najis, tapi karena sedikit itu dimaafkan. Kemudian wangkisyaful aurati, terbuka aurat. Terbuka auratnya. Kalau terbuka aurat, ada dua kondisi. Yang pertama, kalau dia yang membuka atau orang yang membuka aurat itu sengaja, walaupun terbuka sedikit terus dikembalikan, salatnya batal. Walaupun orang lain. Nah, orang itu kan apa? Walaupun anaknya, anak kecil, tarik sarungnya terbuka aurat bapaknya, salatnya batal. Saya bukan, anak kecil ini sama. Kecuali kalau yang membuka sesuatu yang tidak ada pilihannya, seperti angin atau hewan. Nah, baru kalau terbuka karena hal yang lain, seperti angin atau hewan, kita lihat. Kalau langsung ditutup, nah, maka lanjut salatnya tetap sah lanjut. Tapi kalau lama terbuka terus enggak ditutup, salatnya batal harus diulang. Wangkisyaful aurati. Wa taghyirun niyyah. Merubah niat. Artinya apa? Niat untuk membatal salatnya. Itu yang pertama. Taghyirun niyyah, merubah niat. Merubah niat itu apa? Yang pertama, mau membatal salat atau keluar dari salat. Ya udah, saya batal salatnya. Langsung batal. Walaupun dia tetap lanjut. Tapi ketika dia niat mau menghentikan salat, berhenti salatnya, atau membatalkan salat, langsung batal. Walaupun dia tetap lanjut. Ini namanya apa? Berubah niat. Kenapa? Tadi kan niatnya salat, tapi sekarang sudah niatnya berubah. Untuk apa? Untuk membatal salat. Bukan, kalau niat mufarakah itu kan lepas dari jamaah, bukan keluar dari salat. Hanya lepas dari jamaahnya. Itu namanya niat mufarakah. Ya, itu yang pertama kita apa? Taghyirun niyah, merubah niat. Merubah niat itu yang pertama apa? Keluar dari salat. Tadi niatnya salat, sekarang merubah niat keluar dari salat. Niatnya itu kan mau keluar. Ya, berarti salatnya batal. Atau merubah niat itu salatnya. Salatnya itu sunnah. Salatnya sunnah. Saya salat 2 rakaat qabliyah. Terus merubah niatnya. Udah, saya salat jadikan salat subuh. Batal. Kenapa? Karena kamu merubah niatnya. Nah, dari sunnah dijadikan fardu. Hukumnya batal, tidak sah. Atau sebaliknya juga kecuali dalam itu boleh mungkin niat kalau sudah niatnya ada ya ada, kalau qadha udah qadha, kalau merubah niatnya itu kan batal juga ya. Niat yang pertama itu apa? Ada, ya udah, berarti ketika kamu mulai salat sudah ada untuk hari ini. Wa taghyirun niyati, atau ragu-ragu dalam niat. Saya tadi niat atau tidak? Niat salat atau tidak? Itu salatnya batal. Wastidbarul qiblati, atau membelakangi kiblat. Bukan membelakangi kiblat, orang itu kan tidak menghadap kiblat. Berarti apa? Dijadikan kiblatnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu yang membatal salatnya. Wastidbarul qiblati. Wal uklu atau al-aklu, makan. Batal. Kalau makan walaupun sedikit batal. Kalau makan sedikit sengaja batal. Kalau makan sedikit lupa tidak batal. Kalau makan banyak, baik itu kan lupa atau sengaja batal. Banyak itu berapa? 1 biji wijen.
Ah, wicin yang iya seperti itu, seperti baju itu apa nah bijinya itu. Itu sudah namanya banyak. Nah, sudah namanya banyak. Baik itu kan sengaja atau tidak. Kalau makan sebesar satu biji itu, ya salatnya batal. Tapi kalau masih ada bekas makanan di mulutnya, tapi ada yang turun tidak sengaja, tidak bisa dikeluarkan, nah, maka dimaafkan itu. Ya sudah ini kan ada airnya, ada air di mulutnya itu, air, ya campur dengan apa? Sisa makanan. Tapi dia tidak merasakan ada sisa makanan. Tapi kalau dia merasakan masih bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Tidak boleh ditelan. Kalau telang itu batal sengaja. Kecuali kalau terpaksa orangnya tidak merasa sesuatu di mulutnya. Ketika baru sampai tenggorokan ini, baru merasakan ada sesuatu. Mau dikeluarkan tidak bisa. Sudah tidak membatal puasa. Tidak membatal salat. Hah? Ya harus kalau dahak ini kan kita lihat. Kalau dari mulutnya atau dari hidung ya harus dibuang. Nah, berarti kalau ditelan itu kan batal. Tapi kalau dari atas, bukan dari hidung, dari atasnya. Kalau di bahasa fikih itu kan dimal, berarti kan dari belakangnya. Kadang ada yang turun dari belakang sampai bawah. Nah, itu kalau sampai langsung ke bawah, ke dalam itu tidak bisa dikeluarkan, tidak batal. Atau dari mana? Dari tenggorokan ke bawah itu tidak membatal kalau turun. Wal aklu wasyurbu atau minum. Nah, walaupun sedikit batal. Wal qahqahatu, ketawa. Nah, ketawa yang ada suaranya, ada huruf-hurufnya. Nah, kalau hanya senyum saja itu tidak batal. Cuman senyum aja itu kan. Nah, walaupun gerak, tambah keluar suara, tidak ada huruf yang jelas, tetap salatnya tetap sah. Nah, karena itu namanya, iya, karena itu namanya ada namanya al-ibtisamah, al-dhahik, al-qahqahah. Al-ibtisamah itu cuma apa? Senyum. Nah, gitu. Kalau al-dhahik ada suara tapi tidak ada suaranya. Yang namanya kakah itu kan sampai keluar suaranya. Nah. Karena itu namanya al-qahqah. Ya, itu yang membatal itu. Kemudian yang terakhir katanya ar-riddah wal iyadu billah. Orang yang murtad itu salatnya batal. Salatnya batal, semua amalnya batal. Nasallahu subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal 'afiyah. Jadi orangnya kalau murtad, ya, tapi murtad dengan sesuatu yang itu kan semua ulama itu kan sepakat bahwasanya orang ini atau amalan ini namanya riddah. Beda. Oh, itu jamaah itu kan mendapat ini murtad, tapi semua orang itu kan mengatakan tidak riddah. Bukan, itu bukan namanya riddah. Ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Wanita itu kan kalau pakai ya bukan terusan. Ya. Berarti dua. Ya dua. Nah. Yang satunya nggak sampai bawah. Iya, atas bawah. Nah. Ini cuma pakai ini, dalamnya nggak pakai apa-apa. Dan dia pakai celananya. Ini ya. Pas rukuk itu sininya dari sininya. Batal. Iya. Laki-laki juga. Kalau dia salat terbuka ini sampai kelihatan itu kan auratnya. Batal salatnya. Karena aurat yang wajib ditutup itu dari mana? Dari atas dan samping. Dari bawah tidak wajib. Berarti menutup aurat arahnya dari mana? Dari atas. Tidak kelihatan dari mana? Dari atas atau dari samping. Itu wajib ditutup. Kalau dari bawah
Tidak wajib ditutup. Kasusnya satu lagi. Ini sama ini dan untuk yang sini nggak pakai apa-apa ya. Nah, ini agak panjang sampai sini. Cuma dari sini kan kelihatan. Kalau dari kalau terbuka. Jadi ininya nggak sampai bawah. Sini aja tanggung. Iya, tapi kan bajunya begini ya. Karena dia ruku, jadi bajunya gini. Nah, ya. Ini kan dari bawah, namanya dari. Ini bukan dari samping. Mana samping? Itu kan dari bawahnya. Samping berarti kiri kanan. Kalau dia begini, dia kan salat. Ketika dia ruku, karena ini terbuka, tidak ada baju. Nah, ketika dia ruku, bajunya jadi begini ya. Kalau dia berdiri kan tutup. Nah, dia berdiri kan tutup. Ketika dia ruku, terbuka. Berarti kalau dari bawahnya itu kan kelihatan. Nah, kalau sampai bawah, tertutup sampai bawah, itu nggak ada masalahnya. Tapi kalau pendek kayak gini, berarti kelihatan. Itu batal. Kalau sampai sini aja. Apa? Sampai sini, ini nggak dari samping. Bukan samping itu. Itu bukan bawah itu, kan sampingnya kalau begini. Nah, kan ini kan berdiri. Ketika dia ruku terbuka. Nah, terbuka apa? Perutnya itu kan terbuka. Kalau sampai bawah berarti jadi namanya bawah. Nah, tapi kalau enggak, sampai pendek aja berarti kan kelihatan. Itu batal. Harus tutup atau pakai apa? Pakai penutup dalam. Berarti ada kaosnya, ada yang menutup auratnya. Baca itu kan ini saja. Jadi masalah kan yang batas aurat laki-laki memang dari pusat sampai lutut ya. Jadi kalau istilahnya tadi kalau ini kan kelihatannya kena batas. Kalau perempuan kan seluruh badannya kecuali baca. Iya. Kalau ini nggak sampai bawah itu kan ada yang menganggap dia dari samping itu. Ininya apa? Kalau ini kan punya cuma sampai sini tuh. Kalau kelihatan, contohnya, kalau dia nutup, tapi ketika dia ruku, kelihatan dari samping. Kenapa? Yang belakang ini nggak nutup ya, belakang ini nggak nutup. Terus tangannya kelihatan, kan? Nah, dia begini, tapi tangannya kan kelihatan dari sini. Berarti yang belakang itu kan lihat. Nah, yang belakang itu kan lihat tangannya, maka batal itu. Kenapa? Karena auratnya terbuka. Dari mana? Dari belakang. Itu. Ada yang mengatakan kalau perempuan agak begini. Nah, maksudnya itu bukan gini. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika maksudnya itu kan untuk menutup aurat. Itu pakai pakaian itu yang tidak membuka aurat. Artinya kan menutup. Nah, menutup auratnya. Iya, selain itu kan harus ada pakaian yang lain. Dari bawah tadi batasnya itu mana? Jadi kan ini kayak apa di ini sama ini ada dari kuliah rotasi DJ. Katakan bahwa inaiden lau dia bermata tak sebar dijajah di air komis dan ruku atau tasakam itu taruh itu al-awrah batalah salatuna. Paman tawakala andalika minal asfal kapan asfal. Nah, asfal tahu alladhi amul awrah. Amma satara janibul apa asfalahu janibul awrah pada syadda kama korona. Kalau saya ya itu benar itu. Kalau terbuka dari yang tidak yang tidak batal itu, kalau benar itu kan dari bawah, dari bawahnya. Berarti kalau ada orang itu kan pakai celana pendek, terus pakai sarung, dia berdiri. Tapi kalau dari bawah kelihatan pahanya kelihatan, itu nggak batal. Ya, dari atas atau dari samping. Kalau kita bilang
ketika ruku terus terbuka, ya batal. Kenapa? Karena terbuka, maka apa? Auratnya itu yang dari samping itu kan terbuka. Auratnya itu yang dari samping itu kan terbuka. Maka kalau salatnya gini, kalau wanita itu salatnya berdiri, nah, dia tutup rapat, ini kan tutup, nah, dia tutup. Kalau dari bawah kelihatan tangannya, itu tidak batal. Tapi kalau dia begini, nah, oh ini kan sudah jadi apa? Samping, batal. Namanya dari bawah. Iya. Namanya dari bawah. Iya. Iya, tapi kalau ini hanya fuqaha itu kan mengatakan yang dari bawah itu kan kalau terbuka dari bawah itu kan artinya itu kan bajunya itu kan dari bawah. Gimana kita bisa melihat kalau dari samping kita melihat dari bawah? Nggak bisa. Kita bisa lihat dari bawah kalau kita di bawah. Tapi kalau benar-benar tahu orang ini kan tidak pakai celana, hanya pakai sarung aja. Tapi dia tahu ada yang orang itu kan bisa melihat dari bawah, maka wajib dia nutup. Nah, kalau kelihatan, wajib menutup bukan karena salatnya batal, bukan, karena orang itu kan bisa melihat auratnya. Tapi kalau dia salat, ada auratnya itu kan terbuka dari bawah, tetap salatnya sah. Walaupun orang lain itu kan bisa lihat, tetap salatnya sah. Tapi kalau dia tahu bahwasanya auratnya itu kan ada orang yang melihat dari bawah, berarti wajib apa? Wajib menutup. Wajib menutup. Kalau di sini ada yang